Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat datang untuk semua saudara seiman yang sudah hadir di dalam pertemuan Jemaat Bible Independent Church atau BIC Sydney. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020, baik yang sudah hadir melalui Zoom service maupun mereka yang saat ini mengikuti melalui Facebook Live. Kami senang dengan kehadiran semua saudara dan kami percaya bahwa setiap kali Anda hadir atau menyaksikan pertemuan jemaat BIC secara live, Anda akan membawa pulang dengan kebenaran atau sound doktrin untuk Anda terapkan di dalam hidup Anda. Untuk bertumbuh menjadi jemaat yang kuat, dewasa, dan sehat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Blessed Assurance. Dan kemudian diikuti dengan doa pembukaan oleh Tessa Dumais. Silakan. Sebentar. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, vision of rapture now bursts on my side. Angel descending, bring from above echoes of mercies, whisper of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Silakan Tessa. Dear Lord, thank you for today. Thank you for everything that you've given us. Thank you for the blessing, for all your wonderful gifts that you give to us each day.
let us today continue with this session of Sunday school, and let us understand the teachings and all the knowledge that you give through us through the Bible. In the name of Jesus, I pray, amen. Terima kasih untuk doanya. Sekarang setiap kali pertemuan jemaat kami selalu mengadakan reading Bible. Hari ini tanggal 18, makanya jadinya kami persilakan untuk Prinsi membaca Proverb 18, Prinsi. Okay. Proverbs chapter 18. Amsal 18. Not Amsal, Proverb. Ya, Proverbs An Amsal. unwilling person pursues all selfish ends and against all sound judgment and starts quarrels. Fools find no pleasure in understanding, but delight in airing their own opinions. When wickedness comes, so does contempt, and with shame comes reproach. The words of the mouth are deep waters, but the fountain of wisdom is a rushing stream. It is not good to be partial to the wicked, and so deprive the innocent of justice. The lips of fools bring them strife, and their mouths invite a beating. The mouths of fools are their doing, and their lips are a snare to their very lives. The words of a gossip are like choice morsels. Muzzles? Yes. They go down to the inmost part. The one who is slack in his word is brother to one who destroys. The name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe. The wealth of the rich is a fortified tower. They imagine it a wall too high to scale. Before downfall, the heart is haughty, but humility comes before honor. To answer before listening, that is folly and shame. The human spirit can endure in sickness, but the crushed spirit who can bear? The heart of discerning acquires knowledge, for the ears of the wise seek it out. A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great. In the lawsuit, the first to speak seems right, until someone comes forward and cross-examines. Casting the lot settles disputes and keeps strong opponents apart. A brother wrong is more unyielding than a fortified city. Disputes are like the barred gates of a citadel. From the fruit of their mouth, a person's stomach is filled. With the harvest of their lips, they are satisfied. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. The poor plead for mercy, but the rich heart answer harshly. One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend that sticks closer than a brother. Finish? Yes. Terima kasih untuk pembacaannya. Selain kami membaca Proverb, kami juga membaca Psalm atau Mazmur. Hari ini kami sudah sampai di Mazmur 10. Saya persilakan untuk Chloe. Ada nggak Chloe dari Manado? Chloe boleh membaca Mazmur pasal 10? Psalm chapter 10. Terserah pakai bahasa Indonesia whatever atau bahasa version. Inggris. Silakan. Mazmur 10. Iya. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas, mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali. Jauh dari dia, ia menganggap remes semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-menurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapa, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas.
Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia memungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut, Engkau memang melihatnya, sebab Engkau Allah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya Engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri, kepada mula orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim, Engkau menjadi penolong. Katakanlah dengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya, sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya, keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan. Ya Tuhan, Engkau menguatkan hati mereka, Engkau membahaskan telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Amin. Puji Tuhan. Selain pembacaan Amsal juga Mazmur, setiap kali ada pertemuan jemaat BIC kami membuka ruang kesaksian. Jadi supaya dengan adanya kesaksian ini membangun iman kita, iman kekuatan kita di dalam Kristus Yesus. Untuk hari ini ada kesaksian dari Ibu Renata Tangkilisan dari Amsterdam. Saya persilakan Ibu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Ibu. Terima kasih. Silakan Bu. Suaranya boleh dibuka dulu, Bu Renata. Suaranya boleh dibuka. Tadi soalnya saya mute. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saya baru mengenal Pak Wanda itu sekitar bulan Mei tahun ini, ya. Terus sekitar bulan Mei saya tapi sudah banyak melihat tulisan-tulisan Pak Wanda yang saya baca dari tulisannya. Saya juga dengar dari anak saya yang ada di Belanda namanya Deborah. Dia yang cerita, Mama, kalau mau belajar Alkitab seperti ini. Jadi saya ikut anak saya kenal juga Pak Wanda. Anak saya bilang melalui Marcella, keponakan saya. Jadi di sini saya mulai belajar. Pak Pendeta Wanda dengan setia mengajar saya bikin waktu pada mulai bulan Juni permulaan. Dia belajar, cuma saya sendiri. Dengan messenger, melalui messenger, dia ajar saya kurang lebih 1,5 jam saya diajar. Tiap hari Jumat saya belajar sama Pak Wanda. Di situ saya kagum dengan setiap pelajarannya. Saya ingat pelajaran yang Pak Wanda pertama kali kasih sama saya, itu di 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Itu berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, inilah yang saya permulaan, saya baru mengenal yang mana inilah yang saya cari. Ini ajaran sehat yang sungguh-sungguh membuat saya lebih mengenal. Walaupun saya sudah dibaptis dari 7 Februari tahun 99, saya melayani gereja Betani 8 tahun, saya melayani banyak gereja, tapi untuk pengajaran khusus di dalam pelajaran Alkitab ini, saya belum merasakan itu karena saya cuma dengan baca, setiap hari baca Alkitab. Saya juga punya grup Alkitab yang namanya ABA, Ayo Baca Alkitab, itu kita udah jalani 5 tahun. Itu tiap tahun kita membaca Alkitab sampai dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Tapi sepertinya masih kosong kalau kita nggak ada pembimbing dalam rohani kita. Jadi saya mengucap syukur memang benar-benar
pelajaran ini buat saya menjadi kekuatan. Karena kalau Kristus ada dalam kita, maka kita terus tinggal di dalam Kristus. Saya ingat juga di dalam Yohanes 14:15, Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Aku mengasihi Tuhan, dan aku ingin benar-benar menuruti segala perintah Tuhan. Makanya saya mengucap syukur pertemuan saya belajar demi belajar, mulai dari saya sendiri, saya dibimbing oleh Pendeta Wanda. Dan saya terus pegang. Saya ingin agar apa yang kita belajar semua dari kesempatan ini kesempatan yang luar biasa buat saya. Karena dengan adanya pelajaran yang saya terima, ajaran sehat ini, membuat saya lebih mengerti bagaimana firman Tuhan yang sebenarnya. Karena saya melihat Pak Wanda itu mengajar firman Tuhan bukan hanya Alkitab biasa aja, tapi dia juga memakai Alkitab Hub ya, Alkitab yang bahasa Yunani ya. Jadi di situ saya belajar, oh ini benar, ini. Di situ buat saya lebih lagi kuat. Kita saling menguatkan satu sama lain, dan itu yang saya selalu rindu. Kita semua, pada yang hadir di tempat ini dan juga yang melihat Facebook saat ini, biar mereka mengerti bagaimana ajaran sehat, karena firman Tuhan itu adalah kanon. Tuhan sudah berbicara, titik sampai di situ. Jadi tidak adalah. Dan terakhir, selalu saya ingat ajaran Pak Wanda. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 13, selalu peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, jikalau kita berpegang teguh pada ajaran sehat, yaitu higien doktrin, pasti kita ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Seperti dalam, saya ingat Yesaya 41 ayat 10, berkata, "Janganlah takut, janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Aku ingin memegang tanganmu, memberi kemenangan." Itulah kerinduan saya. Saya menang di dalam Tuhan. Dan saya ingin saudara-saudara yang mendengar ini juga menang di dalam Tuhan. Yes. Dalam pengalaman ajaran sehat. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Saksian yang luar biasa, senang sekali untuk Ibu Renata yang bisa memberikan encouragement kepada setiap kita yang hadir. Sound doctrine itu memang ada di Alkitab. Jadi saya hanya meneruskan sound doctrine, berharap setiap kita memegang kebenaran firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Nah, saudara, salah satu juga latihan-latihan yang terus kita kembangkan adalah menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Ya, baiklah, saya akan bukakan ayat-ayat firman Tuhan tersebut supaya kita bisa sama-sama menghafalkannya, gitu ya. Ini merupakan ayat-ayat yang sederhana, tetapi saya percaya setiap kali kita menghafalkannya, ayat-ayat ini akan menjadi semacam satu beton yang kuat dalam hidupmu. Semakin banyak engkau menghafal ayat firman Tuhan, maka ayat-ayat itu akan keluar dan Roh Kudus akan mengajarmu melalui firman Tuhan yang kita hafalkan atau kita memorizing, ya. Yohanes 3, kita sudah banyak ayat-ayat firman Tuhan. John 3:16, saya mulai ya. Firman Tuhan berkata, kalau yang bisa bahasa Inggris, firman Tuhan berkata apa? John 3:16. For God so loved the world that he gave the one and his only Son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Dalam bahasa Indonesianya berbunyi seperti apa?
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Kemudian John 14:6, Jesus answer, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but except through me. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, ini kan luar biasa. Kalau saudara lakukan terus, kita lakukan terus dalam hidup kita, ini ayat-ayat ini akan memberikan sebuah kekuatan ya. Kemudian 1 Peter 5:7 bahasa Inggrisnya bilang apa? Casting all your care to him, for he cares for you. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara engkau. Amin. Kemudian Filipian, sebentar saya buka dulu, ada yang masuk ya. Filipian 4:13 dalam bahasa Inggris ini gampang sekali dikatakan, I can do all things through Christ who strengthens me. Bahasa Indonesianya bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Ini ayat-ayat yang sederhana saya kasih, tapi lihat nanti akan bertambah-tambah terus dalam hidupmu. Kemudian Ephesians 2:8 and 9 ada di sini kalau Anda bisa baca bersama-sama. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Bahasa Indonesianya bilang apa? Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Dan ini bukanlah pekerjaanmu sendiri, tetapi kasih karunia Allah. Bukan karena pekerjaan, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan. Roma 10, 9-10 ya, dikatakan Romans 10:9-10, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Ini namanya sema orang Kristen. Ini namanya pengakuan iman orang Kristen. Orang Kristen harus tahu ini. Jika kamu mengaku dengan mulutmu apa? Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati engkau percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut engkau mengaku imanmu dan diselamatkan. Amin. Nah sekarang lagi Lukas 1 ayat 37. Gampang ini. For with God nothing shall be impossible. Bahasa Indonesianya berkata apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan. Sudah aminkan semua ayat-ayat ini, karena ayat-ayat ini ayat-ayat yang sangat luar biasa dan sangat practical in every situation. Kemudian Philippians 4:6-7 dikatakan dalam bahasa Inggris, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and mind in Christ Jesus. Bahasa Indonesia bilang apa? Coba katakan yang bisa bahasa Indonesia. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah kepada Allah dalam segala doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Nah, Amin. ini ayat lagi yang luar biasa. Matthew 7:7. Ask and it will be given unto you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Di dalam bahasa Indonesia bilang apa? Mintalah dan kamu akan mendapat. Carilah dan Engkau akan mendapatkan. engkau akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Luar biasa ya. Luar biasa. Tuhan bicara ini kata-kata yang bicara seperti bicara langsung kepada diri kita. Jadi kita harus aminkan dan harus terus taruhkan ayat ini dalam hidup kita. Kemudian Mazmur yang terkenal ini. Psalm 23, 1-6. Bilang apa? The Lord is my shepherd and I shall not want. He makes me to lie down in green pasture. He lead me beside the still water. He restored my soul. He lead me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of the death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ada yang tahu bahasa Indonesianya? Ini gampang kan ini? Ayat hafalan waktu kita masih kecil. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Amin. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan. Ini bicara tentang kerinduan kita akan Tuhan. Dia bilang bukan maksudnya setiap hari ada di rumah gereja. Tidak. Diam dalam rumah Tuhan itu menikmati kebaikan Tuhan. Gitu ya. Lalu ini yang baru saya tambahkan untuk minggu ini. Proverb 1:7. Dikatakan the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Bahasa Indonesianya bilang apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lihat. Jadi saudara, orang yang di dalam Tuhan itu kerinduannya untuk belajar, saudara. Kerinduannya untuk mengenal didikan. Kalau orang cinta Tuhan, pasti dia cari firman Tuhan. Orang cinta Tuhan pasti mau belajar. Kalau tidak mau belajar, ya firman Tuhan bilang orang yang bodoh itu. Mereka menghina hikmat dan didikan. Nggak perlu itu belajar, nanti Roh Kudus ajarnya. Gimana cara Roh Kudus ajarkan? Kalau otakmu kosong, Roh Kudus akan mengajar kepada mereka yang bersedia membuka hatinya. Baik, saat ini kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang berkata, Count His blessing. Saya bukakan dulu lagunya ya. Kita nyanyi sama-sama ya. On life below you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one.
Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a lot of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every dove will fly, and you will keep singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their land and gold, think that Christ has promised you as well untold. Count your many blessings money cannot buy. Your reward in heaven or your home on high. Count your blessing, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessing, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angel will attend. Help and comfort give you to your journey end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, see what God has done. Luar biasa ya, seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita itu adalah hal yang selalu dilakukan oleh setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus. Karena Kristus adalah sukacita kita, saudara-saudara. Sekarang saatnya kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya persilahkan kepada Pak Ulpa untuk berdoa tentang mengenai firman Tuhan. Silakan Pak Ulpa. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami ke hadirat-Mu, ke tahta-Mu yang Maha Kudus Bapa, menghampiri tahta-Mu dalam doa kami Bapa. Mengucap syukur atas semua kasih karunia yang Kau masih limpahkan dalam hidup kami. Engkau boleh memampukan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Dan kami boleh menikmati kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mujizat-Mu Tuhan yang Kau masih berikan, kami boleh ada sampai saat ini Bapa. Karena kekuatan atau hal yang baik bagi kami, tapi semua karena kasih Mu bagi kami. Ini saatnya kami boleh dikumpulkan Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang telah menebus kami dari kayu salib, yang telah membasuh dengan darah yang kudus dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh disucikan dan dipulihkan. Bapa, kami akan dengar firman Tuhan. Berkati Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang sebentar akan membawa kami dalam ibadah Tuhan. Boleh kami yang mendengar Tuhan juga siapkan hati kami, pikiran kami agar boleh tertuju kepada-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan, untuk kami menjadikan pedoman bagi langkah hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk
doa yang sudah disampaikan Pak Ulpa dari Jayapura. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-52. Sekali lagi Yohanes pasal 11 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-52. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, ada keanehan yang kita temukan. Bahwa Kayafas, imam besar itu, sedang berbicara tentang proses keselamatan bagi bangsa Israel, tetapi dia sendiri tidak mempercayai apa yang dia katakan. Begitu. Kayafas ini imam besar yang tahu persis nubuatan tentang Kristus. Dia katakan lebih berguna satu orang mati untuk bangsa Israel daripada seluruh bangsa ini binasa. Sebenarnya kan ini adalah sebuah nubuatan. Kalau kita lihat di situ ayat 51 memang Alkitab menjelaskan, Yohanes menjelaskan. Sebagai imam besar dia bernubuat bahwa Yesus akan mati bagi bangsa itu. Lihat lagi di sini ada sebuah pertukaran di sini. Jadi ketika Yesus mati, ada hal-hal yang terjadi. Yang pertama, saya mau katakan bahwa dosa manusia itu diimputasikan kepada Yesus. Ya. Yang pertama saya katakan, dosa manusia dipindahkan kepada Yesus. Jangan salah menanggapi hal ini. Yesus tidak mati karena dosa-dosa kita. Bukan karena dosa kita, bukan. Tetapi Yesus mati atas dosa kita. Ada perbedaan kalimat yang saya gunakan. Yesus mati atas dosa kita. Mengapa? Karena ketika Yesus mati, dosa itu diimputasikan kepada Yesus, dipindahkan kepada Yesus. Anda bisa bayangkan terjadi sebuah transfer di sana. Ketika Yesus ada di salib, orang-orang yang melihat dia mengalami imputasi kebenaran. Tadi saya bilang, dosa diimputasikan kepada Yesus, tetapi kemudian kita mengalami imputasi kebenaran. Jadi ada sebuah pertukaran yang terjadi.
bahwa dosa itu dipindahkan ke kayu salib, lalu kebenaran Yesus dipindahkan kepada kita yang berdosa. Makanya dikatakan oleh Kayafas di sini, satu orang mati untuk seluruh bangsa. Ini banyak sekali orang bertanya-tanya tentang konsep keselamatan Kristen. Bagaimana mungkin satu orang mati bisa menanggung hukuman untuk orang yang banyak? Nah, kita mesti mengerti konsep domba korban. Nah, ini yang mau saya beritahu, ini domba korban. Karena ada juga agama-agama lain yang sekarang masih mempersembahkan korban binatang. Mereka tidak mengerti esensinya. Sama seperti orang Yahudi juga masih melakukan persembahan korban binatang. Saudara yang dikasihi Tuhan, korban binatang ini adalah korban yang paling tinggi derajatnya yang pernah diperintahkan Allah kepada manusia untuk dilakukan. Jadi bangsa-bangsa juga yang tidak mengenal Allah, mereka mengerti bahwa untuk meredahkan amarah dewa mereka, bahwa untuk diberkati, bahwa untuk diselamatkan hasil tanahnya, bahwa untuk supaya mereka dijauhkan dari bencana apapun, mereka harus mempersembahkan korban. Dan korban yang paling tinggi itu adalah korban bakaran. Saya mau bilang di sini, korban bakaran. Konsep korban bakaran ini sudah dikenal oleh bangsa-bangsa pagan juga. Sampai sekarang orang tetap mempraktekkan hal tersebut. Coba Anda lihat di mana-mana kalau terjadi bencana alam yang besar, begitu ya. Orang biasanya membawa korban pengganti. Betul nggak? Di daerah lain mereka membuat apa yang disebut dengan melarung sesuatu. Gitu ya. Kalau kayaknya di Bali itu mereka membuat satu sesajen lalu ditaruh di laut untuk supaya ada keselamatan bagi orang-orang yang tinggal. Jadi manusia zaman dulu itu sudah mengerti tentang korban pengganti. Cuman saya mau katakan korban pengganti yang paling tinggi derajatnya itu adalah korban binatang yang dipersembahkan sebagai korban bakaran. Anda ingat di dalam Kejadian 4 mengapa mengapa Kain dipersalahkan oleh Tuhan? Ada Kain dan Habel, kita tahu mereka mempersembahkan korban kepada Allah, tetapi dikatakan Allah tidak menerima persembahan korban Kain. Kain seorang petani. Dia mempersembahkan hasil apa itu? Panennya kepada Tuhan. Lalu Habel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan karena dia seorang peternak. Alkitab katakan Tuhan mengindahkan korban Habel dan tidak menerima korban Kain. Bagaimana caranya kita memahami hal ini? Bahwa Tuhan menerima dengan menolak korban mereka. Apa yang terjadi? Apa yang kita pahami? Saat itu orang memahami kalau korban mereka diterima adalah api turun dari langit
membakar korban itu sampai habis. Itulah tandanya bahwa korban mereka diterima oleh Tuhan. Jadi waktu Kain membawa persembahannya kepada Tuhan, dia tunggu-tunggu, kok tidak turun api dari langit begitu. Dia pergi lagi cek, wah masih ada korban saya. Sampai besok harinya dia lihat korbannya tidak disentuh apa-apa, persembahannya kepada Tuhan. Persembahan Habel sudah terbakar. Lalu Kain marah sekali sama Tuhan. Kenapa aku sudah mempersembahkan yang terbaik untukmu Tuhan, tapi engkau tidak menerimanya? Persoalannya bukan engkau mempersembahkan yang terbaik, tetapi engkau harus mempersembahkan berdasarkan prinsip yang benar. Begitu. Biarpun engkau persembahkan itu hasil terbaik, tapi kalau prinsipnya salah, korban tersebut tidak akan diterima oleh Tuhan. Ingat saudara, persembahan yang berikutnya saya mau mengingatkan kepada kita. Ketika Abram disuruh oleh Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak di Bukit Moria. Ini bukan berbicara sebagai sebuah persembahan, sebuah korban yang kita berikan. Ini bicara mengenai sebuah ibadah. Makanya tadi saya katakan ketika Yesus mati, prinsip yang benar ini terjadi, bahwa dosa diimputasikan kepada Yesus dan kebenaran itu diimputasikan kepada kita. Jadi lihat, ada terjadi pertukaran. Yesus menerima dosa kita, sementara kita menerima kebenaran daripada Yesus. Itu sebabnya saya selalu bilang, kalau Yesus sudah mati bagimu, seharusnya engkau hidup bagi Yesus. Bukankah adil? Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, Yesus mati bagi kita, maka yang paling adil adalah kita hidup bagi Yesus. Orang yang lahir baru itu hidupnya ditandai dengan hal tersebut. Bahwa dia selalu merasa bahwa hidupnya ini adalah milik Yesus, makanya dia hidup untuk Yesus. Yang tadi sudah kita dengar dalam kesaksian Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Itu maksudnya. Jadi kasih bukan di mulut saja, tetapi kasih adalah mempelajari sound doktrin Yesus dan menghidupi sound doktrin itu dalam kehidupan kita. Begitu. Menjadi orang yang dibenarkan Tuhan, setelah dibenarkan oleh Tuhan, kita tidak berhenti pada satu titik, tapi membuat hidup kita semakin lama semakin benar dengan kebenaran yang alkitabiah, begitu. Jadi pencarian kita kepada Tuhan itu tidak pernah berhenti, saudara, sampai kita dipanggil Tuhan. Mengapa? Karena yang tersisa dalam hidup kita adalah kebenaran Allah. Semua yang engkau nikmati dalam hidup ini akan tertinggal di bumi ini. Benar kan? Bahkan tubuh kita akan tertinggal di bumi ini. Kita tidak bisa membawa tubuh kita. Tetapi kebenaran-kebenaran ilahi yang engkau pelajari, yang engkau lakukan dalam hidup ini akan menjadi kebenaran-kebenaran yang bernilai kekal. Amin. Jadi ingat baik-baik, saudara. Ingat baik-baik pertukaran tadi, saya pakai kata imputasi tadi. Yesus mati atas dosa kita, dan kita hidup karena kebenaran dari Yesus.
Orang yang lahir baru itu menerima imputasi kebenaran. Sejak saat kematian Yesus itu, ketika tadi Kayafas bilang tadi itu, yang dilihat Allah adalah kebenaran Kristus yang ada di dalam diri kita, bukan kebenaran kita. Begitu. Sejak kita datang kepada Yesus, maka yang dilihat Tuhan adalah kebenaran Yesus yang ada di dalam diri kita. Ingat Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Begitu. Jadi itu yang kita hidupi setiap hari. Hendaklah kebenaran-kebenaran itu semakin lama semakin bertumbuh dari 10%. Begitu. Jangan puas dengan hidupmu. Begitu. Jangan puas dengan masa lalumu. Dengan apa yang pernah engkau lakukan atau sekarang engkau lakukan. Puaslah dengan pencarian kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena Yesus sudah bilang, engkau mencintai aku? Iya Tuhan, kalau cinta aku, maka engkau akan lakukan sound doktrinku. Begitu. Itulah artinya menjadi murid Tuhan, menambahkan sound doktrin demi sound doktrin di dalam hidup kita. Sampai kita menjadi orang yang Alkitabiah. Begitu. Orang-orang yang Alkitabiah memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Alkitab yang di kanon itu, Kejadian sampai Wahyu itu yang tidak pernah berubah itu. Apa yang Tuhan nyatakan, di situ kita lakukan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau tunjukkan lagi mengenai hal tersebut berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan domba korban tadi ya. Saya mau cek lagi hal tersebut. Sebentar saya cek di dalam. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi catatan yang tadi ya. Rupanya sudah terputus catatan tadi. Saya akan share lagi sebentar ya. Paskalem. Sebentar saya ambil lagi. Paskalem. Ya. Nah, ini dia. Mari kita periksa lagi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Kita periksa saudara berkaitan dengan Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Saya sudah katakan ayat-ayat ini kalau saudara pahami akan membuka semua pengertian kita akan firman Tuhan. Dari Keluaran 12. Lihat ya, Keluaran 12 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Lihat ya. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, yaitu bulan pertama. Bulan apa itu? Saya sudah katakan kepada kita, bulan pertama orang Israel itu ini. Bulan Nisan, yaitu bulan padanannya dalam kalender Gregorian itu bulan Maret sampai bulan April. Jadi bulan Nisan itu bulan pertamanya orang Israel. Ya, lihat ya. Tuhan bilang di situ, bulan ini akan menjadi bulan permulaan. Memang di dalam Alkitab tidak dituliskan bulan Nisan. Mengapa? Karena kata Nisan itu adalah dari bahasa pagan gitu, agama apa berhala ya. Jadi Tuhan hanya memakai bulan pertama. Kalau lihat di Alkitab bulan pertama, bulan kedua, kata-kata itu adalah kata-kata yang diambil oleh orang Israel dari tempat di mana dulu mereka pernah ada, dari Babel dan sebagainya.
Kemudian ayat 3, katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, tadi kan bulan apa? Bulan Nisan. 10 Nisan diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat di sini bagaimana Allah mau setiap orang memiliki domba korban untuk dirinya sendiri. Keselamatan itu tidak bisa diwakilkan. Tadi saya bilang, kalau Allah lihat kebenaran di dalam dirimu, itu adalah kebenaran yang engkau mengerti dalam hidupmu. Kebenaranmu tidak bisa ditransfer kepada anakmu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada saudaramu. Semua orang bertanggung jawab masing-masing. Lihat bagaimana Allah melakukan pekerjaan keselamatan kepada orang Israel. Tanggal 10 Nisan, kamu ambil seekor anak domba. Jadi ini perintah Tuhan ketika mereka masih berada di Mesir. Mengapa anak domba, saudara? Mengapa anak domba? Orang Mesir ini mendewakan anak domba. Domba ini adalah dewa di Mesir. Orang Mesir ini salah satu dewanya itu adalah domba. Jadi domba ini menjadi berhala di Mesir. Domba ini menjadi binatang yang dikhususkan di Mesir. Tapi Alkitab kita baca di sini Allah katakan justru kamu harus ambil anak domba untuk kamu simpan dan nanti akan disembelih. Lihat. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor domba, boleh bersama-sama dengan tetangga yang terdekat. Ya kan? Kemudian anak domba itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Ini nubuatan menunjuk kepada Yesus ini. Mengapa menunjuk kepada Yesus? Saya skipkan dulu ayat ini, kita lihat 1 Korintus 5 ayat 7. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Lihat, penulis perjanjian baru menyatakan bahwa anak domba Paskah itu adalah Kristus. Jadi di sini saya sudah tunjukkan ya bayangannya ya. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 sudah menyatakan hal tersebut. Kemudian di sini dikatakan, Alkitab bilang apa? Ayat 6, kamu harus mengurung sampai hari yang ke-14 bulan ini. Jadi orang Israel sampai hari ini, mereka mempraktekkan upacara yang disebut dengan Pesak atau Paskah. Dari tanggal 10 Nisan, yaitu bulan Maret atau April, tergantung jatuhnya di mana, mereka harus mengambil domba, lalu mengurungnya. Kemudian tanggal 14, 4 hari kemudian, domba itu harus disembelih. Mengapa harus disembelih? Dikatakan pada waktu senja. Karena dari darahnya harus diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah-rumah orang Israel. Saudara, perintah Tuhan jelas. Tuhan tidak menyelamatkan orang Israel pada malam itu karena mereka orang Israel, tapi karena mereka taat kepada Tuhan. Lihat di sini. Bukan karena mereka orang Israel maka mereka diselamatkan Tuhan. Tetapi setiap orang yang taat pada perintah Tuhan mengambil darah anak domba untuk dibubuhkan pada tiang pintu dan ambang atas rumah-rumah orang. Mengapa? Karena pada malam itu akan terjadi peristiwa yang besar. Tanggal 15 Nisan, orang Israel itu waktunya berganti dari senja ke senja. Jadi di sini pada waktu senja
mereka sembelih, jadi sudah masuk ke tanggal 15 Nisan. Nah, Tuhan katakan tanggal 15 Nisan itu, aku akan menyelamatkan engkau bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan selama-lamanya orang Mesir tidak akan lagi membuat kamu menjadi budak. Saudara lihat, yang saya periksa keunikan bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan bekerja di hari-hari yang baik. Anda tahu nggak bulan pertama itu bulan apa? Lihat di sini. Bulan Nisan itu bulan apa? Bulan Maret sampai April. Ini di Northern Hemisphere. Jadi mereka yang tinggal di belahan bumi bagian utara. Ini berbeda dengan saya yang tinggal di Southern Hemisphere. Saya ada di Southern. Jadi kami punya season itu berbeda. Misalnya kayak Bu Renata yang tinggal di sana, mereka itu bulan springnya itu berada di bulan Maret. Gitu, Eropa, Amerika, begitu ya. Cina, begitu. Mereka 4 musim, mereka musimnya itu musim spring ada di sini. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan orang Israel pada bulan Nisan, makanya bulan Nisan ini disebut bulan pertama, itu adalah bulan spring. Spring season atau musim semi. Begitu. Lihat, Allah itu punya kalender-kalender tertentu dalam hidupmu. Tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat Allah bekerja. Ada kalender-kalender tertentu. Lihat, Allah bekerja dalam hidup orang Israel. Mulai Allah mengeluarkan mereka pada musim semi. Musim semi itu musim yang sangat baik. Anda bisa bayangkan kalau mereka keluar di musim salju, ya, musim winter, betapa berat perjalanan mereka. Tapi musim spring ini, di mana bunga-bunga keluar, di mana sebentar lagi mereka akan menyongsong musim panas, begitu ya. Biasanya musim semi itu 3 bulan sebelum musim panas, begitu, karena musim kan 3 bulan. Jadi spring season 3 months, kemudian masuk kepada musim panas itu summer itu 3 bulan lagi, begitu. Jadi 3 bulan. Lihat, Tuhan menempatkan waktu yang tepat untuk mereka. Bulan Nisan ini juga adalah bulan di mana orang-orang mulai menuai hasil. Jadi bulan ini dipakai sebagai bulan penuaian. Karena musim tanam itu adalah musim sebelumnya, lalu bulan ini mulai orang memetik hasilnya. Jadi dalam kalender siklus petani itu bulan ini adalah bulan pertama kali di mana jelai itu mulai mengeluarkan, atau gandum itu mulai mengeluarkan hasil panen yang pertama. Makanya di bulan Nisan ini ada yang terkait dengan yang namanya persembahan buah sulung. Begitu. Ini ceritanya. Jadi kalau yang saudara dengar buah sulung itu tidak menyangkut keuangan ya. Di beberapa gereja mereka terapkan itu sebagai persembahan keuangan. Tapi sebenarnya bulan Nisan ini adalah bulan di mana tuaian pertama gandum terjadi. Makanya berkaitan dengan perayaan Feast of the Week, yaitu hari Pentakosta atau Safot gitu ya, hari ke-50 di mana orang akan mulai menuai gandum pertama kali lalu membawanya kepada imam. Nah, saudara lihat di sini kemudian dikatakan, lihat, daging ayat 8 harus dimakan malam itu juga.
dipanggang harus dengan roti tidak beragi. Mengapa roti tidak beragi, saudara? Karena malam itu mereka harus keluar, ini orang Israel. Tanggal 15 itu Nisan, sesudah mereka tanggal 14 mereka menyembeli domba itu, maka tanggal 15 itu jam 6 kan sudah berganti tanggal. Mereka harus makan dengan roti tidak beragi. Mengapa roti tidak beragi? Ya kalau mau pakai ragi, mau tunggu ragi lagi, tidak akan cukup waktu. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara tadi yang pertama, ada masa-masa di dalam hidupmu di mana Allah akan bekerja dengan tuntas. Engkau harus memeriksa itu dalam hidupmu. Dan yang kedua, ada masa-masa di dalam hidupmu di mana Tuhan ingin engkau bergerak cepat dalam hidupmu. Tidak ada waktu lagi untuk membuat roti dengan ragi karena Tuhan mau melakukan keputusannya dengan cepat dalam hidup umatnya. Kemudian ada apa dikatakan sayur pahit? Engkau tahu mengapa sayur pahit? Karena orang Israel itu kehidupannya itu sangat pahit. Pahit sekali di Mesir itu. Mereka ditindas habis-habisan, mereka menjadi budak, mereka tidak mempunyai lagi apa itu kekuatan sebagai seorang manusia. Nah, sayur pahit ini, ya memang betul sayur pahit gitu. Makannya sayur pahit gitu. Supaya engkau selalu ingat bahwa engkau itu dulu orang yang susah, bahwa engkau dulu itu adalah budak, supaya engkau ingat, tidak melupakan masa kesulitanmu, tapi Tuhan tetap memeliharamu di masa-masa yang sulit. Jadi sampai hari ini perayaan Paskah di Israel atau orang-orang Yahudi, mereka makan ini nih, daging domba, kemudian roti tidak beragi, makanya ada acara yang namanya, festival yang namanya 7 hari perayaan roti tidak beragi. Dan semua ragi ini harus dikeluarkan dari rumah orang Israel. Sampai hari ini, saudara. Kalau engkau punya teman orang-orang Yahudi, itu rumah kalau mau perayaan itu, mereka harus bersihkan, dapur harus dibersihkan. Nggak boleh ada sedikit pun ragi yang tercecer. Karena ini perintah Torah, perintah Tuhan. Jadi mesti bersih sama sekali. Lihat, bagaimana melakukan firman Tuhan itu, melakukan dengan tepat. Lihat, orang Israel saja yang tidak mengenal Mesias, mereka melakukan Torahnya dengan tepat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah betul-betul menjadi orang percaya yang Alkitabiah? Bertanya kepada diri kita. Saya melihat dalam kehidupan teman-teman saya yang orang Yahudi, kalau mau masuk nih perayaan 7 hari roti tidak beragi, 15 Nisan sampai 22 Nisan, kan 7 hari. Anda bayangkan 7 hari mereka harus hidup di masa roti tidak beragi. Jadi mereka boleh makan yang namanya matzah itu. Matzah itu roti yang tidak beragi, begitu, dibuat khusus. Nah, rumah mereka itu harus divacuum, dibersihkan, jangan sampai kan namanya biasanya orang bikin roti ada raginya dan sebagainya, kececer di mana-mana, mungkin ada terselip di antara stovnya itu atau dia punya kompor dan sebagainya. Pokoknya harus dibersihkan semua, di kolong-kolong tempat penyimpanan yang ada ragi, semuanya ragi dibuang. Kalau ragi itu tertumpah, ya namanya ragi kan kadang-kadang cuma di botol kecil jatuh dan sebagainya. Kalau ada tikus dan sebagainya dia jatuh. Semua harus dibersihkan. Mengapa? Karena Torah menghendaki rumah mereka harus bersih, tidak boleh ada raginya. Lihat bagaimana ketaatan mereka kepada Tuhan. Lalu sayur pahit. Sayur pahit ini untuk mengingat bagaimana kepahitan-kepahitan mereka. Ini mereka melakukan firman Tuhan ini cuma hal yang sederhana aja. Saudara pasti bilang, alah ragi ngapain, nggak apa-apa kok itu. Kita mungkin berpikir seperti itu, tapi Torah menghendaki tidak boleh ada ragi di rumah. Harus bersih. Lalu ayat 9, jangan kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Mengapa saudara? Kalau direbus dalam air, maka domba itu akan dipotong-potong.
Domba itu tidak boleh dipotong, itu harus utuh. Korban itu harus utuh dibakar. Begitu. Ini, kalau saudara pikir orang Israel ini ketika terima firman Tuhan betapa susahnya. Orang Mesir itu tentu bertanya-tanya, kenapa kamu kok tanggal 10 kamu sudah ikat-ikat itu domba, kenapa? Tanggal 10 itu Sabat. Sabat Hagadol. Orang Israel tidak pergi berladang, tidak bekerja dan sebagainya. Lalu terjadi keheningan di kampung orang Israel. Orang Mesir bingung, mereka datang. Lalu mereka masuk ke rumah orang Israel, mereka lihat. Itu domba diikat di kamar. Karena domba itu harus diikat di kamar. Menurut caranya pada saat itu. Mereka bingung. Lalu saudara, domba itu harus dibakar. Anda bisa bayangkan ketika mereka menyembelih domba itu berteriak di seluruh perkampungan orang Israel pada waktu itu, orang Yahudi. Orang Mesir pasti marah sekali pada waktu itu. Ini domba yang biasa kita sembah, domba yang biasa kita sakralkan, sekarang kamu sembelih dan kamu ingin bunuh. Lalu Tuhan bilang tidak boleh dimakan mentah atau direbus dalam air. Kenapa? Kalau direbus itu dipotong-potong. Ditaruh di dalam pot. Ini menyatakan apa? Ya bisa saja supaya diam-diam orang yang takut mereka akan potong pelan-pelan lalu direbus, ditutup dalam pot, tidak ada yang tahu. Tuhan tidak mau. Penyelamatan Tuhan bersifat terbuka. Lihat di sini. Dipanggang di api lengkap dengan kepala dan betisnya dan isi perutnya. Ini menyatakan tentang nubuatan Yesus. Bagaimana Yesus mati, tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan. Betul kan? Nubuatan ini tepat sekali. Tidak ada satu tulang yang dipatahkan dalam diri Yesus. Mayat Yesus itu waktu mati dia utuh. Dia cuma ditombak lalu mati, keluar darah, ya sudah. Memang dia sudah menderita dan sebagainya, tapi terakhir kan dia ditombak oleh prajurit itu. Nah, disitulah darah mengalir dan dia kehabisan darah sampai mati. Tapi lihat di sini, tidak dipatahkan apa-apa, tidak boleh dipotong, tidak boleh rebus, tapi harus dipanggang di api lengkap satu anak domba itu. Lalu dikatakan jangan tinggalkan apa-apa sampai pagi, kamu bakar habis dengan api. Lihat, Tuhan katakan seperti itu. Kalau ada sisanya, bakar semua. Bakar dengan api. Lalu beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat pada kasutmu, tongkat di tanganmu, buru-buru kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Saudara, sampai hari ini orang Israel mempraktekkan hal tersebut. Dia bilang, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Lihat, Tuhan katakan, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Allah, dan darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewatinya. Itu sebabnya Paskah itu kan artinya Passover. Dilewati. Jadi darah itu menjadi tanda. Anak domba itu menjadi korban yang final. Seperti kata tadi daripada Imam Kayafas. Nah saudara, ini tanda yang paling valid. Tadi saya bilang, ketika Yesus mati mencurahkan darahnya, maka dosa kita ditimpakan kepada Yesus, tetapi kita mengalami kebenaran Yesus.
Jadi terjadi perpindahan dosa yang ada dalam diri kita. Dipindahkan kepada Yesus, kemudian kebenaran yang ada dalam diri Yesus dipindahkan kepada kita. Maka dikatakan oleh Alkitab, apabila aku melihat hal tersebut, maka aku melewatkan kamu dari hukuman itu, karena aku melihat kebenaran Kristus yang ada di dalam diri kamu. Amin, saudara. Betapa luar biasanya kuasa keselamatan dari Yesus itu. Jadi yang Tuhan lihat dari kita itu bukan kebenaran kita. Tadi kita sudah baca ayatnya, bahwa keselamatan itu terjadi bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Allah saja. Bukan karena kita baik, bukan karena kita bisa, bukan karena kita merespon kepada Allah, tetapi dikatakan karena kebenaran itu diimputasikan di dalam hidupmu. Jadi berjalanlah setiap hari dengan menggunakan kebenaran-kebenaran Allah di dalam hidup kita. Saya percaya engkau akan bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan, karena kebenaran Tuhan ada di dalam dirimu. Saya ada karena Yesus telah memberikan kebenaran kepada saya. Bukan kebenaran kita. Tidak ada satupun kebenaran kita yang bisa menolong kita untuk diselamatkan. Tetapi kebenaran Yesus yang diimputasikan. Makanya tadi Kayafas bilang, lebih berguna satu orang mati. Begitu, dan itu tadi saya jelaskan. Satu orang itu bisa menebus seluruh orang yang percaya kepada Dia. Mengapa? Karena Dia tidak bercacat celah, Dia tidak berdosa, Dia tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang kita lakukan, dan Dia adalah Allah yang layak menanggung dosa kita. Nah, saudara, mari lakukan dengan teliti kebenaran-kebenaran Allah di dalam hidup kita. Bertanya, sekarang saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, apa yang akan saya lakukan untuk Tuhan? Yang pertama, buatlah hidupmu semakin hari semakin menjadi benar. Begitu. Bukannya kita mengusahakan kebenaran, tidak. Tetapi Alkitab katakan bahwa kita menghidupi iman kita. Iman itu harus dihidupi. Caranya apa? Dengan mencari semua kebenaran firman Tuhan. Menambahkan dalam diri kita. Sudah berapa persen kebenaran Allah yang kita miliki? Sekarang mungkin kita miliki 10%. Tambahkan lagi 25%. Tambahkan lagi 50%. Tambahkan lagi 60%. Semakin lama engkau semakin kuat. Semakin lama engkau semakin mengerti. Dan kebenaran-kebenaran itu, saya katakan tadi, akan kita bawa kepada Tuhan saat kita pulang nanti. Tuhan tidak tanya berapa besar rumahmu. Tuhan tidak tanya berapa banyak uangmu. Tuhan tidak tanya sudah berapa negara yang engkau kunjungi. Tuhan tidak tanya sudah berapa banyak orang miskin yang engkau beri makan. Tidak. Bukan itu. Tapi kalau kita memiliki kebenaran Tuhan, maka secara otomatis kita melakukan kebenaran-kebenaran itu di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, bahwa bukan kami yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memanggil kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Membawa kami keluar dari dosa Tuhan. Mengimputasikan kebenaran kepada hidup kami.
Kami mengucap syukur karena Allah tidak melihat siapa kami, tapi Allah melihat kebenaran-kebenaran yang ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh rindu mencari kebenaran-Mu setiap hari Tuhan. Biarlah kami selalu memenuhi hidup kami dengan kebenaran-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang alkitabiah, melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi Tuhan orang-orang yang betul-betul seperti kami katakan kepadamu, kami mencintai Engkau, yaitu dengan cara melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita akan tutup, saya mau menyapa dulu teman-teman yang hari ini baru bergabung atau bersama-sama juga bergabung. Jadi saya perkenalkan ada anak kami Tessa, ya, Dumais, yang sekarang sedang kuliah di Eropa. Sekarang pagi di tempat mereka ini sekitar jam 9 ya. Kemudian ada Ibu Renata juga yang tinggal di Eropa, di tepatnya di Amstelveen di Amsterdam ya. Jadi saudara bisa melihat. Terima kasih Ibu sudah berbagi kesaksian bersama. Kemudian ada Pak Ulpa Wanto dari Jayapura, ini paling timur di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Ulpa yang setia terus. Nanti kapan-kapan saya akan minta untuk berbagi kesaksian bersama. Kemudian ada Ibu Ibu yang pakai Galaxy, Ibu siapa ini? Oh, Ibu Siska ini? Iya. Bukan kali ya. Ibu Siska. Bisa dibuka dulu suaranya? Ibu yang pakai Galaxy A30? Ibu Siska. Dengan Ibu siapa? Boleh dibuka suaranya dibuka aja teman-teman. Tadi ada termute. Silakan dibuka suaranya supaya bisa saling mengenal. Dengan Ibu Siska ya? Ibu Renata. Ini Ibu Siska atau? Bukan. Bukan Ibu Siska. Aku tahu Ibu Siska. Ibu siapa ya, Bu, yang pakai Galaxy A30? Ibu boleh buka mikrofonnya supaya bisa kita kenalan? Saya. Iya, dibuka Bu. Belum terbuka. Belum terbuka. Kalau nggak salah Ibu siapa namanya? Ibu Kambotu, bukan ya? Ibu Kambotu betul ya? Ya, betul, Ibu Kambotu. Terima kasih. Sudah bergabung bersama. Cuma saya ingin tahu Ibu Kambotu dari mana begitu. Ibu Kambotu dari mana? Coba buka di WhatsApp, lihat. Dari mana tinggalnya Ibu Kambotu ya? Kalau boleh bisa kenalan, buka dulu itunya. Nggak kedengaran ya? Ibu udah tahu buka di mana, jadi harus arahkan, klik di HP di sebelah kiri. Ya, klik. Bu, ibu klik Bu di HP Ibu. Yang sebelah kiri itu ada tanda biar Ibu punya suara bisa keluar. Betul. Ya, kan ulang lagi Bu. Sekali lagi Bu, klik Bu. Lagi Bu, diklik Bu. Buka lagi ya. Sebelah kiri Bu. Belum. Sebelah kiri Bu, sebelah kiri ada gambar itu yang merah, klik. Nggak apa-apa. Nanti berikut, nggak apa-apa. Ada Ibu Christine dari Batam. Terima kasih Ibu Christine yang selalu setia bergabung. Kemudian ada Ibu Rina Siahaan juga dari Batam. Oh, ini bertetangga ini. Dengan Bapak siapa ini? Dengan suaminya Pak siapa, boleh kenalan? Pak
Pak Sanen. Pak Samin, marganya Pak? Marganya? Marga family. Farmnya apa farmnya? Marganya apa? Kami belum ada marga. Oh iya. Ada saudara saya, iya betul. Saudara saya dari Dayak juga, ya. Nanti saya perkenalkan dengan saya punya saudara ya. Namanya Firdaus Anggen, dia dari Dayak juga. Oke, terima kasih. Saya berpikir dari Medan, sorry saya lupa ya. Dari Sampit ya kalau nggak salah. Apa? Sintang, iya, dari Sintang. Terima kasih. Kemudian ada Pak Remer John dari Sukabumi. Wah, ini kita semuanya ini berkumpul dari wilayah-wilayah mana. Terima kasih Pak Remer. Kapan-kapan Ibu bisa diajak ya, Ibu Forman. Mungkin lagi sibuk hari ini, tapi kapan-kapan bisa bergabung. Kemudian ada Chloe Rondonuwu, Ibu Marcella, dan juga Timothy yang ada di Bumi Beringin Manado. Terima kasih. Ini saya terus terang sudah lupa Bumi Beringin di sebelah mana. Di Manado, di kota ya, begitu ya. Saya sudah lama soalnya nggak ke Manado. Dekat kantor gubernur kalau nggak salah ya, Bu Marcella ya, Bumi Beringin, betul ya? Apakah betul? Ya, sorry. Rumah dinas gubernur. Ya, rumah dinas gubernur. Betul. Berarti aku masih ingat. Terima kasih untuk Bu Marcella yang selalu setia. Ini mahasiswa yang paling setia, yang selalu membagikan sound doktrin, dan juga berkat pelayanan Bu Marcella banyak juga orang-orang yang sudah datang, termasuk Ibu Renata. Kemudian ada Pendeta David Samuel dari Surabaya. Terima kasih Pendeta David yang selalu setia bergabung. Terima kasih. Kalau Pak David, kebaktiannya jam berapa Pak David? Jam 8 pagi ya. 8 pagi ya. 9, jam 9 pagi. Terima kasih. Minggu lalu Pak, ada teman Pak siapa itu hari ini tapi dia nggak datang. Pak Putra ya. Pak Putra, mudah-mudahan bisa join kembali. Pak David, suaranya nggak kedengaran Pak David, suaranya nggak kedengaran, nggak kebuka. Kemudian ada Pak Ferry Gunawan dari Sydney juga ini tetangga saya di Earwood. Ini Pak Ferry masih ada atau bagaimana? Kabur. Oh iya. Ya cuma itu aja suara aja. Ada masih ada itu, masih ada. Masih ada, puji Tuhan. Cuma gambarnya ini kelihatan, saya cari tahu ini di mana begitu. Nggak kelihatan betul gambarnya. Ya, ini dia Pak Ferry dari Sydney. Terima kasih. Kapan-kapan ibunya diajak, Pak. Ibu Mei diajak juga. Oke. Kemudian ada Ibu Janet Masengi dan Pak Chelson di mana sebentar saya ingat di lupa lagi. Maumbi mungkin. Maumbi betul. Maumbi ya di Tonsea ini. Apa kabar Ibu Janet? Terima kasih juga, ini juga murid yang setia. Murid juga yang pertama. Sekarang dia sibuk dengan berbagai kesibukan. Bersama dengan suami dan anaknya, keluarga muda, kita akan tetap doakan. Lalu ada Ibu Maria. Ibu Maria, boleh kenalan Ibu Maria? Dari mana Ibu Maria? Saya dari Bontang, Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur, terima kasih. Dari Bontang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebelumnya Ibu sudah mengikuti program kami, apa bagaimana? Sudah pernah melihat siaran-siaran sound doktrin atau gimana? Iya, sudah rajin Pak. Saya rajin share di Facebook khotbah-khotbahnya Bapak. Terus itu untuk Zoom memang baru kali ini, tapi saya ngikutin di Facebook. Betul. Zoom baru kali ini. Justru itu tadi saya tanya. Saya pakai nama Yemi Macitra Pak di Facebook. Oh, Ibu Yemi. Wah, ini yang selalu setia share tulisan-tulisan saya. Oh, terima kasih Ibu. Jadi namanya yang saya panggil apa, Ibu Maria, apa Ibu Sri, apa bagaimana yang lebih enak? Maria, Pak. Ibu Maria, baik.
Terima kasih. Ibu ada di Bontang ya. Terima kasih Ibu. Iya. Kalau nggak ketemu begini kita nggak tahu gitu. Iya. Puji Tuhan. Kemudian ada tetangga juga, ada Ibu Oike ini. Ibu Oike juga tetangga ini, tapi di Balikpapan ya. Terima kasih untuk Ibu Oike juga yang setia mengikuti program kami dan juga selalu belajar dalam kelas-kelas Eleos. Ibu Maria kalau ada kesempatan boleh ikut di dalam kelas kami. Dan saya boleh. juga memberitahu ya, kami juga ada program kalau Anda membutuhkan, misalnya, aduh Pak, saya mau ikut sekolah, tapi nggak ada data, kasih tahu ke kami ada data internet untuk kami bagikan gitu. Tujuannya supaya bisa ikut begitu, bisa menikmati, bisa belajar. Karena kerinduan saya kalau engkau belajar, kalau Bapak Ibu belajar, maka bisa membagikan kepada orang lain. Baik, Ibu Oike tadi ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sama dengan Bontang ya kalau begitu ya. Bontang agak naik lagi dari Balikpapan sekitar 6 jam. Tapi maksudnya Kalimantan Timur sama? Sama. Oke, baik, puji Tuhan. Kemudian tadi Timothy sudah disebutkan ada Om Yos Makalau ini di Jakarta ini. Ini Om saya ini. Apakah masih ada Om Yos? Bisa buka sedikit gambarnya? Bisa berkenalan dengan teman-teman? Mungkin koneksinya masih belum tersambung ya. Kemudian ada Prinsi anak kami. Terima kasih untuk semua yang bergabung. Nah, nanti sore ini saya diundang untuk membantah ini Yosua Tewu. Dia mau bicara masalah dia tidak percaya Tritunggal. Saya diundang sama, sebenarnya sih jadwal saya masih 1 November, tapi mereka mau minta karena saya kan percaya Tritunggal. Yosua Tewu tidak percaya Tritunggal. Jadi sebentar itu jam 7, jam 4 Manado, Berarti jam 4 Manado, jam 4 Wita. Iya. Wita Manado berarti Jakarta jam 3 ya, jam 3. WIB jam 3. Kalau Wita jam 4, kalau WIT jam 5. Jam 2. Saya jam 7. Jam 7 jadi setengah 8. Nanti kita kelasnya agak sedikit mundur ya. Saya nggak full sih di situ, hanya sebagai panelis. Jadi saya akan mendengar apa yang dikatakan Yosua Tewu dan saya akan membantah dia. Saya mau lihat bagaimana dia menjawab. Acaranya debat apa diskusi apa seminar, Pak? Ini acaranya sama seperti waktu itu dari kafe Manado itu. Jadi dia menyampaikan materi. Lalu ada panelis. Nah, saya kan diminta jadi panelis. Jadi saya mau tanya, karena dia tidak percaya Tritunggal, saya mau tanya, kenapa dia tidak percaya Tritunggal dari apa yang saya percaya. Saya mau lihat apakah dia bisa jawab sebentar. Nanti kalau bisa, nanti saya akan siarkan langsung juga melalui Zoom saya. Cuma mungkin nggak kelihatan mereka ya, karena menggunakan StreamYard mereka, saya menggunakan Zoom. Cuma suara bisa terdengar. Itu Pak David. Bagaimana? Dr. Wanda, Pak David tanya tuh. Pak David ada tanya apa tuh di link. Baca dia enggak bisa. Oh iya. Nanti saya share-nya di itu aja Pak David dari saya punya Zoom ya. Nanti Zoom itu jadi di Sydney itu jam 7 mereka mulai. Kemungkinan kan dia cuma share berapa menit, kemudian ada ya iklan-iklan, jadi 4:30 mungkin saya mulai masuk untuk bertanya gitu. Cuman di kita di sini udah ini live di FB, nanti. Ya, saya akan live di FB melalui Zoom saya. Kayak kemarin. Perpuluhan itu. Ya bisa didengarkan saja. Nanti saya akan jadi panelis untuk tanya dia gitu, itu aja. Tapi saya tidak bicara di situ, yang bicara Tewu gitu. Tewu yang bicara untuk kelihatan dia mau bicara apa itu
berhala Trinitas begitu. Saya mau dengar apa maksudnya dia bilang berhala Trinitas. Tapi sudah ada senjata-senjata yang saya siapkan. Mau lihat dia bisa jawab apa enggak gitu. Nanti sebentar deh ditanyakan gitu. Saya akan tanya gitu. Jadi ini seru, bisa bergabung. Cuma Anda nggak bisa lihat gambarnya. Kalau lihat gambarnya mesti gabung ke mereka punya YouTube begitu. YouTube-nya mereka. Saya sendiri nggak tahu YouTube-nya di mana. Ya cuma diminta sama mereka. Nanti saya ada jadwal juga, tapi nanti tanggal 1. Saya bilang hari Minggu nggak bisa, hari Rabu bisanya. Jadi 1 September nanti ada jadwal. Cuma ini cuma diminta panelis aja. Kalau mau bergabung bisa lihat begitu ya. Begitu. Baik. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam acara ini. Terima kasih juga untuk semua yang sudah memberi persembahan. Bagi yang mau memberi persembahan, kita ada rekening di Indonesia yang ya kalau engkau tergerak hati untuk mendukung pelayanan, boleh kirim ke rekening yang ada di Indonesia ya. Jangan kirim ke rekening yang ada ke Sydney, nanti uangnya habis. Ada banyak yang tanya ke saya dari Indonesia, Pak mau kirim uang ke Sydney ya. Jangan, saya bilang, nanti kirim ke Sydney, saya kirim lagi ke Indonesia, habis uangnya begitu kan, harus ditukar lagi gitu. Kalau dari luar nggak apa-apa gitu, teman-teman lain yang dari luar kirim ke rekening di Sydney, dari Eropa, dari Amerika dan sebagainya, yang itu nggak masalah. Tapi kalau dari Indonesia sebaiknya gunakan rekening di Indonesia gitu. Jadi ini untuk kita gunakan membiayai nanti hamba-hamba Tuhan yang akan kita kirim gitu. Saya punya impian, dan tentu saudara juga punya impian, orang-orang ini bisa membawa Injil di tempat-tempat di mana mereka dipanggil Tuhan di situ. Tentu kita semua punya kelebihan dan kekurangan kan ya. Ada orang-orang yang punya kemampuan untuk pergi ke daerah tersebut, kita perlu support mereka gitu. Kita perlu support orang yang perlu Alkitab, perlu support orang-orang yang mau sekolah teologi ya seperti itu. Jadi kalau tertarik, kita ada program Rp100.000, entah Anda punya uang berapa saja, boleh Pak, saya mau kirim ini, beritahu saya kasih nomor rekening di Indonesia, nanti kirim ke situ. Nanti kita akan kasih laporan. Baik, kalau begitu. Tadi ada Pak Anwar. Oh iya, Pak Anwar. Tadi ada Pak Anwar. Iya benar. Ada Pak Anwar Laulo dari Kendari. Saya udah nggak lihat di dalam ini. Mungkin sudah terputus dia. Pak Anwar Lauro dari Kendari. Jadi luar biasa kita hari Minggu ini terkumpul semua tempat. Kerinduan saya teman-teman yang sudah mendengar Injil yang benar ini bisa memberitakan di mana tempat di mana Tuhan panggil saudara. Kalau saudara mau diutus, kita akan support untuk mengutus saudara memberitakan sound doctrine. Baik, kita akan tutup acara kita hari ini dengan doa syafaat. Sebenarnya saya mau minta kepada Pak Pendeta David, tapi Pak Pendeta David soundnya lagi bermasalah. Mungkin kita akan minta dulu Ibu Siahaan, Ibu Rina akan berdoa untuk pelayanan BIC ya, Bible Independent Church, dan juga Eleos Theological School. Ya, Ibu Rina akan doakan kami, keluarga yang melayani, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang bersama-sama. Itu dulu satu pokok doa, nanti saya minta yang lain lagi. Silakan Bu Rina. Mari kita berdoa. Bapak Surga, kami mengucap syukur untuk waktu ini kami sudah boleh belajar bersama akan firman-Mu. Ini kami datang bersama-sama di hadapan-Mu dalam doa syafaat kami. Mau berdoa secara khusus untuk pelayanan sound doktrin. Saat ini sedang kerjakan doa biarlah Bapak yang menyertai memberkati sehingga melalui pelayanan sound doktrin ini banyak orang akan menerima pengajaran yang benar akan firman Tuhan, bertumbuh imannya dalam Tuhan Yesus. Kemudian juga untuk teologi yang ada, ITS juga Engkau memberkati biar melalui juga Bapak banyak murid-murid Tuhan dipersiapkan, diperlengkapi lebih sungguh-sungguh lagi akan kebenaran firman-Mu sehingga melalui anak-anak Tuhan yang mengikutinya, murid-murid Tuhan yang mengikuti ITS ini
semuanya boleh diperlengkapi lebih sungguh lagi, dan melaluinya sound doktrin semakin diberitakan lebih luas lagi ke banyak orang yang merindukan, yang membutuhkan. Amin. Kami berdoa juga secara khusus untuk Pak Pendeta Wanda bersama dengan Ibu Erna. Ya Bapak, biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu dengan segala kekuatan, dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan segala kecakapan, akal budi yang berasal dari Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga semua firman yang dipersiapkan, dipelajari dengan sungguh-sungguh, digumulkan dengan sungguh-sungguh, itu boleh diberitakan, dan kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui pemberitaan firman ini, menyentuh, menjamah setiap hati orang yang mendengarnya, pikiran, akal budi orang yang mendengarnya boleh menerimanya dengan sukacita. Demikian juga untuk anak-anaknya yang sedang bersekolah, baik yang ada di Eropa Tuhan, Tessa, dan juga anak yang satu lagi Tuhan yang laki-laki juga Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberi kesehatan, kekuatan, dan apa yang menjadi harapan mereka di dalam Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua yang hadir pada siang hari ini. Engkau melihat setiap kehidupan kami, hati kami, iman kami, pergumulan kami, kekurangan, kelemahan dalam hidup kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mohon anugerah-Mu yang memampukan kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, sehingga semakin hari kebenaran firman Tuhan semakin mengisi hidup kami semakin banyak dan semakin banyak lagi. Terima kasih karena itulah yang kami bawa kepada Tuhan ketika Engkau panggil kami, kebenaran yang Engkau berikan bagi kami, itulah yang bisa kami persembahkan, dan itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang menolong kami semuanya menjalani hari-hari kami untuk semakin serupa dengan Engkau, semakin memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengucap syukur semua kegiatan yang kami lanjutkan hari ini, apapun yang akan kami kerjakan, kami mohon penyertaan dan anugerah-Mu di setiap langkah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Kemudian saya mau minta Ibu Maria, boleh nggak berdoa untuk bangsa Indonesia ya. Saat ini kita perlu terus mendoakan untuk pemimpin kita, ya, presiden kita, dan juga untuk korban-korban COVID yang masih ada begitu ya. Penyembuhan sudah banyak sekali yang kita sudah dengar-dengar, tapi kita berdoa agar laju penyebaran orang yang terinfeksi bisa melambat begitu. Silakan Bu Maria. Mari kita saat dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu yang tiada habis-habisnya buat kami, buat segala kebaikan kemurahanmu yang tercurah atas kami semua di belahan dunia. Bukan hanya Tuhan kami di Indonesia, tapi di belahan luar sana kami mengucap syukur bahwa saudara-saudara kami dalam kasih perlindungan dan kuasa kuat tanganmu yang luar biasa. Secara khusus pada hari ini Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia yang kau melihat saat ini juga terdampak daripada COVID-19 ini. Kami Tuhan Yesus melihat banyak sekali korban-korban yang sudah berjatuhan. Biar Engkau yang memberikan Tuhan Yesus kekuatan kepada keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan. Bahkan mereka tidak, Tuhan Yesus, lemah oleh karena masalah ini, tetapi mereka mulai sadar bahwa pegangan kepada Engkau itulah satu-satunya. Kami terus berdoa Tuhan untuk kesembuhan pasien-pasien yang ada di seluruh wilayah Indonesia di 34 provinsi. Mari Bapa, biarlah Engkau menjamah setiap orang-orang yang terdampak, baik mereka yang masih OTG, bahkan mereka yang positif sekalipun. Di dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan itu akan laju terjadi di seluruh Indonesia. Di dalam nama Yesus, Engkau memberikan kekuatan Tuhan kepada para medis yang ada, memberikan perlindungan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah tinggal diam kepada kami yang taat kepadamu, yang melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami, menolong setiap Tuhan petugas, baik itu petugas yang resmi maupun petugas sukarelawan yang mengantar
logistik, Engkau juga memberikan perlindungan berasal daripada-Mu. Bukan hanya mereka, tapi keluarga mereka juga. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia. Terjadilah kesembuhan itu Tuhan secara cepat, secara massal di dalam nama Yesus. Dari Tuhan ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke, di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kepercayaan-Mu kepada kami yang sudah Engkau izinkan kami menerima kasih karunia-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Sekarang saya ingin mendoakan untuk setiap orang yang hadir pada hari ini. Saya mendoakan untuk Tessa, anak kami yang ada di Eropa, berkati dia dalam sekolahnya Tuhan. Tuhan tolong dia dalam tahun kedua ini supaya dia terus dikuatkan, menyelesaikan semua tugas-tugas. Dia semakin takut akan Tuhan dan dia semakin bisa mengatur hidupnya, dan Tuhan bantu agar kesempatan-kesempatan yang lebih baik Tuhan akan bukakan dalam hidupnya dalam nama Yesus. Saya berdoa juga untuk Ibu Renata yang ada di Amstelveen, Amsterdam. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaannya, kerinduannya untuk melayani Engkau, dan kerinduannya untuk bertumbuh di dalam sound doctrine ini. Tuhan tolong. Dan juga untuk anak-anaknya Tuhan, untuk Debbie, Deborah, dan juga anaknya, juga untuk anak Ibu Renata yang ada di Italia beserta dengan suami dan anak mereka, juga mereka yang ada tinggal di Indonesia. Tuhan tolong persatukan terus mereka Tuhan. Kiranya keselamatan daripada Tuhan terjadi, kebenaran daripada Tuhan boleh terus menjangkau keluarga ini, dan mereka bersama-sama boleh melayani Engkau, membawa kebenaran sound doctrine di Daskalia Higiai Nose. Kami berdoa juga untuk Tuhan Pak Anwar Lauro yang ada di Kendari. Terima kasih untuk hari ini dia boleh bergabung bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Pakailah dia Tuhan sebagai seorang guru, dan juga kerinduannya untuk Tuhan menjangkau komunitasnya setempat. Biarlah Tuhan buka jalan untuk hal tersebut. Saya berdoa untuk Pak Ulpa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk kesembuhan, pemulihan, kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terus Tuhan, dia punya kerinduan untuk belajar, kiranya Tuhan dia boleh diperlengkapi, dan dia boleh diutus untuk dipakai oleh Tuhan dimanapun Tuhan ingin dia pergi memberitakan firman-Mu. Saya berdoa untuk Bu Rina dan suaminya Tuhan. Terima kasih untuk hati yang terbuka, dan terima kasih untuk setiap Tuhan kerinduan supaya mereka boleh menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan tolong rencana mereka, nanti mereka akan melayani di Sintang, buka jalan untuk semuanya. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Saya serahkan Bu Christine dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk semua pelayanannya yang sudah dikerjakan untuk kami dan semua Tuhan, dan dikerjakan untuk Tuhan. Tuhan pakai, sembuhkan terus, pulihkan terus untuk Yosua, dan juga Tuhan untuk semua keluarganya, biar mereka dipersatukan dalam kasih dan kuasa Tuhan. Saya berdoa untuk Pak Reimer Sumbayak Tuhan yang ada di Sukabumi, istrinya Bu Porman dan anak-anaknya. Tuhan, biarlah mereka dengan sukacita terus menerima firman-Mu dan boleh dipakai dalam kekuatan Tuhan di hari-hari mendatang. Untuk Pak Ferry Gunawan, Ibu Chunmei, dan juga Pak Dedi, Bu Erna, serta anak-anak mereka Tuhan. Jason, James, Jessica, Jennifer Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya keluarga ini boleh berjalan mengikut Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. Saya serahkan Ibu Marcella dan anak-anaknya, Timothy dan Chloe dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kesetiaan yang Tuhan tunjukkan kepada hidup mereka. Kepenuhan dan berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidupnya. Buka jalan untuk setiap usahanya. Tuhan juga untuk pelayanannya Engkau buat semakin lama semakin kuat. Engkau buat dia
membawa banyak orang kepadamu, mengenalkan kepada sound doctrine. Dalam nama Yesus, aku serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk Ibu Yemima Citra, Ibu Maria yang sudah bersama-sama dengan kami. Syukur kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan hidupnya terus Tuhan dihabiskan untuk pelayanan bagi Tuhan, biarlah hidupnya dibawa terus kepada Tuhan untuk membawa orang-orang mengenal sound doctrine. Berkati bersama keluarganya. Begitu juga dengan Ibu Oike Abraham, saya menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, tolong untuk doa-doa yang sedang dinaikkan, untuk persoalan dan pergumulan yang sedang dia rindukan supaya Tuhan jamah. Kebenaran dari Tuhan biar terungkap. Biar Tuhan membantu semua proses yang terjadi. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan meneguhkan, menguatkan keluarganya Tuhan. Engkau yang berdaulat, mempersatukan, Engkau akan terus menguatkan dan memberikan kelegaan kepadanya. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjawab doanya sesuai dengan kerinduan-kerinduannya. Pakai dia terus Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu dan juga pakai anak-anaknya, lengkapi anak-anaknya, cukupkan keperluan hidup mereka. Tolong Tuhan, jauhkan semua yang jahat dari keluarganya biar anak-anaknya bisa bertumbuh dengan kuat, dijauhkan dari semua hal-hal yang mencelakakan hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa bagi Om Yos Makalo yang ada di Jakarta bersama dengan tante yang ada di sana, anak-anak, juga keluarga besar yang ada di Jakarta, Tante Desi, Tante Dece, Om Guntur, anak-anaknya, juga Tuhan Om Rombe dan juga anak-anaknya beserta dengan cucu mereka Tuhan, Janet dan saudari perempuannya Tuhan. Saya serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih hari ini dia boleh bersama-sama dengan kami untuk Tuhan mengikuti kebaktian kami, dan saya tahu dia mengikuti acara-acara kami biar terus dia ditolong oleh Tuhan. Saya berdoa untuk Ibu Ella Isna Kambotu. Terima kasih Tuhan untuk Bu Ella yang hari ini boleh datang dengan kekuatan dari Tuhan, bahwa Tuhan menolong dia sehingga dia boleh bersama-sama dengan kami. Kami senang bisa menyapa sebagai saudara seiman, dan saya percaya kebenaran dan kekuatan Tuhan akan terus menjaga hidupnya. Biarlah dia boleh dipakai untuk kekuatan dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk Janet dan suaminya, Chelson, dan juga anak mereka, Mika. Terima kasih Tuhan kalau mereka boleh hadir saat ini. Terima kasih Tuhan, saya rindu sekali keluarga ini boleh dipergunakan sebagai alat yang kuat di tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berkati dalam hidup kami hari ini. Dan kami percaya minggu depan juga kami akan dipertemukan dengan waktu yang sama, kesempatan yang sama. Dan kami boleh juga memanggil orang-orang lain supaya mereka boleh mengenal sound doctrine. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Terima kasih untuk semua kebersamaan kita hari ini. Saya sangat menghargai semua waktu yang saudara luangkan dan tetap bersemangat untuk terus berdiri di atas kebenaran bahwa sound doctrine adalah ajaran dari Tuhan Yesus. Kita perlu sampaikan kepada orang lain, jangan terputus. Saya bersama dengan istri Erna Dumais, kami mengucapkan sekali lagi Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Bye. Bye.